Aku ya parkir, nyari cacing, nyari botol buat jajan gitu. Karena nggak mau ngebebanin orang tua gitu, minta duit. Kan orang tua juga nggak selalu ada duit kan. Betul. Nah dari situ aku coba usaha sendiri. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk, only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me, Maria Christy. Hari ini, bintang tamu Christy adalah seseorang yang memang terkenal dengan jalur memiripkan gimmick-gimmick bicara, gimmick-gimmick berpakaian dengan sosok bernama Dilan. Nah, that's the big Q. Berarti kamu udah tahu dong kira-kira bintang tamu Christy siapa, tapi kita agak akan ngebahas gimana caranya dia mirip Dilan, dan pastinya kita juga akan membahas bagaimana perjalanannya sebagai content creator. Dan yang paling terbaru kabarnya bahwa orang ini sudah bisa, aku agak-agak terharu ya, karena ini dia sudah bisa membelikan sebuah rumah untuk sang mama yang memang menjadi sebuah hadiah terindah. So, please welcome on studio the one and only Alif Cemek. Wow, terkejut ya tiba-tiba ada gelombang kedua ya. First thing first, Alif, ini ngomongnya Alif Cemek, Cemek atau Cemek atau apa? Dikenal sebagai Alif Cemek. Ada juga yang bilang Dilan Cemek, ada juga yang bilang Alif Cemek. Jadi dan ya dong, Iya. Cemek gitu kan? Cemek ya. Cemek atau Cepmet? Cemek. Pakai K kan? Iya. Jadi dan Alif Cemek gitu ya. Jadi Cemek harus itu ada kepanjangannya. apa tuh? Cepak mekar. Oh iya. Dari model rambut. Oh, nah iya Iya. juga. Nah sekarang tapi rambutnya nggak cepak mekar? Tapi masih sih, masih. cuman dikit. Oh gitu. Iya. Oke. Nah ini mungkin kan insertisnya kayak, hah? Dia tuh yang kayak kami nanya itu sampai bikin gue kesel gitu ya. Coba kita lihat dulu, ini adalah ada sebuah VT pertama kali seorang Alif Cemek terkenal dengan kamu nanyanya. Ya udah, silakan ya langsung. Model apa? Kamu nanya rambutnya model apa? Udah biar aku kasih tahu ya. Rambut model aku ini model Cemek ya namanya. Bilang aja bang cukur Cemek ya. Pokoknya buat kalian semua langsung aja join live, udah aku kasih tahu kan cukurannya. Langsung aja join live ya, aku mau live soalnya. Ente kadang-kadang ente ya. Join live sekarang juga ya, aku tungguin kehadiran kalian semua ya. Langsung aja join live, aku tunggu nih beneran ya. Jangan lupa dibantu follow juga ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Alif. Tahun berapa tuh, Liv? Tahun kalau nggak 2022, 2023. Oh gitu. Iya. Berarti kamu bener-bener awalnya pertama ngomong kayak gitu tuh 2022, 2023 ya? Iya. Tapi aku penasaran deh, di KTP kamu namanya siapa sih? Nama di KTP aku Iya. Muhammad Alif Ari Alfaik. Nama panjangnya. Oh, panggilannya Alif. Alif, Tapi iya. makanya kenapa ada Cepmeknya karena ada model rambut Iya. itu ya. Tapi menurut kamu apakah identitas Cepak Mekar itu memang salah satu dari identitasnya Dilan? Karena kan we know gitu bahwa kamu itu adalah seorang Dilan KW ya. Kamu Iya. merasa diri kamu Dilan KW keberapa, Alif? Aku sih nggak merasa kayak Dilan KW ya, cuman Tapi? aku ngefans sama Dilan, cuman aku meragain suaranya kayak jangan rindu ya, rindu berat, kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Jangan pernah bilang ada yang mendekatimu ya, nanti orang itu kan hilang. Nah terus itu, Aduh, sorry. Ya, nggak apa-apa, terus nada Dilan itu kan ada yang nanya tuh, rambutnya model apa bang? Nah dari situ langsung aja, karena aku bilang, kamu nanya pakai nada Dilan, kamu bertanya rambut aku model apa? Rambut aku model Cemek ya, Cemek. Nah ada yang lagi tuh, ada yang nanya lagi, Cemek apaan sih bang? Cemek, langsung aku balas lagi tuh pakai komentar kan di VT. Cemek itu cepak mekar ya, ente kan anak ente ya, gitu. Ini studio agak-agak panas ya sore hari ini, tiba-tiba ya kayak ngomong gitu ya. Oh nice. Tapi Cepak Mekar itu kamu memang kayak mikir sendiri deh kan, bisa aja misalnya kayak sanggul. Ya, maksudnya ada banyak sekali kata-kata untuk mendeskripsikan situasi rambut kamu saat itu. Kenapa tiba-tiba kayak kata-katanya Cemek deh, Cepak Mekar? Ya itu aku mikir dulu sih awalnya pas ditanya rambutnya model apa. Nah ditanya tuh Cemek kan. Nah dari Cemek itu aku mikir akhirnya aku potong rambut
kanan kiri dicepak, lah kok atasnya agak mekar ya, coba namain mekar kan, mekar ya kan. Nah dari situ cepak mekar. Aku ambil dari kanan kiri cepak, terus atasnya mekar, gitu, cepak mekar. Aduh, ini pembahasan nama rambutnya dari Mama sendiri ya, nggak apa-apa, tepuk tangan dong buat Alif. Ah elah, kok tawa-tawa doang lo, tapi hebat loh, kamu tuh memang sangat kreatif dan out of the box, dan itu yang mungkin membuat seorang Alif ini juga bisa bertahan di dunia konten creator dari 2022 sampai sekarang 2024. Sebelum kita ngomongin seputar jenjang karirnya seorang Alif, dari seorang konten creator, jadi host live juga, jadi icon juga, punya bisnis sampai bisa beli rumah, kita penasaran dulu bahwa dulunya sebelum sebagai konten creator, which is 2 tahun lalu when you ketika kamu 18 gitu ya, kamu tuh kegiatan hari-harinya ngapain? Aku ya parkir, nyari cacing, nyari botol, buat jajan gitu. Karena nggak mau ngebebanin orang tua gitu, minta duit. Kan orang tua juga nggak selalu ada duit kan. Betul. Nah dari situ aku coba usaha sendiri, tanpa sepengetahuan orang tua gitu. Jangan diketawain dong, dia lagi susah, lagi slip of tongue, nggak apa-apa. Sepengetahuan orang tua. Tapi sorry, sebelumnya maksudnya kamu ambil sekolah dulu atau maksudnya harus terhenti atau gimana? Aku berhenti dan nerusin di SMP kelas 2, pengen naik ke kelas 3, aku berhenti dan akhirnya aku sekolah paket. Oh akhirnya, puji Tuhan. Jadi sekarang punya ijazah SMP SMA? Punya. Sekarang pengen ngambil ijazah SMK. Oh kenapa? Nungguin dulu, ijazahnya belum keluar. Oh, tapi udah ngambil paketnya, udah ngambil ujiannya? Udah. Oh, ijazah SMP udah, tinggal ijazah SMA-nya. Oh, jadi SMA-nya kamu ambilnya SMK gitu ya? Enggak, masih paket. Iya, masih paket. Maksudnya paketnya untuk yang tahapnya tuh SMK kan gitu kan? Iya, SMK. Iya, benar. Oke. SMK-nya ngambil apa kejuruannya? SMK. Ya, enggak, ini paket, nggak ada jurusan. Aku nggak tahu. Oh, jadi kalau paket itu walaupun SMK, dia nggak ada jurusannya? Nggak ada. Oh, oke. Nah, nanti pas kuliah baru tuh, aku nanti ngambil jurusan bisnis, tapi nanti. Iya. Nice. Walaupun keadaan dunia ini menghimpit, berhenti sekolah, tapi tidak dengan semangatnya ya. Kenapa kamu pengen ambil jurusan bisnis? Ya karena aku pengen coba aja kali aja aku ada benar nggak apa-apa. Ada kemampuan di bisnis gitu. Aku udah mau tahu coba pengen aja. Di mana? Udah tahu pengen di mana? Belum sih. Paling nunggu ijazahnya keluar dulu, kan ijazahnya belum keluar. Lancar-lancar ya kuliahnya. Amin. Penasaran juga seorang Alif ini kalau tadi sempat berhenti di SMP, terus juga harus serabutan lah ya, ngambil gelas-gelas bekas dan segala macam. Betul, nyari cacing. Nyari cacing buat apa? Dijual. Buat cacing itu, kalau cacing itu dijual buat apa? Buat makan ikan? Buat mancing, iya. Mancing orang. Nyarinya. Nyarinya. Oh iya, orang mancing kan? Gue kayak langsung mancing orang. Apa yang ada di pikiran orang itu dipancing pakai cacing? Maksudnya mancing ikan gitu. Orang mancing ikan. Iya. Dijual cacingnya buat orang mancing ikan. Ngambil cacingnya, nyari cacingnya di got nyarinya. Ya harus ngudek-ngudek got. Wow. Serius. Dulu sehari penghasilannya Alif gitu ya, sebelum jadi konten creator, baik dari serabutan, nyari cacing gitu berapa, Alif? Ya paling goceng terus 20.000. Penghasilannya segitu. Itu pun buat jajan, biar ngurang-ngurangin minta-minta terus ke orang tua gitu. Jajannya Alif waktu itu apa sih, Alif? Penasaran deh. Jajan aku? Jajan aku ya kayak jajan-jajan biasa, jajan-jajanan SD, es teh jus, es cekek gitu, ciki-ciki. Jadi walaupun itu pasti tetap ya bisa menikmati masa-masa kecilnya lah. Terus akhirnya pertama kali ngonten tuh gimana? Pertama kali ngonten ya pas lebaran sih, duit dari lebaran dikumpulin kan ke rumah saudara-saudara, dikasih duit, terus ditambahin sama mama, akhirnya beli HP yang RAM 2 lah tuh. What is RAM 2? Oh, RAM-nya 2? Iya, RAM-nya 2. Terus? Nah dari situ aku pulang nongkrong kayak aduh kok gini-gini terus, gimana ya caranya biar dapat duit. Coba main TikTok iseng-iseng aja. Aku iseng-iseng tuh main TikTok kan, main TikTok iseng-iseng sambil pakai behel-behelan gitu. Behel-behelannya pakai yang apa? Harga 200 ribuan lah.
Oh wow, Iya. walaupun sehari pendapatannya cuma 5.000, behalnya mahal loh, behal-behalnya 200.000 Ya itu loh. kan dari apa sih, dari ngumpulin. Nabung-nabung ya? Enggak, ke saudara-saudara gitu. Oh, uang lebaran. Lebaran lagi. Oke. Terus, Kan aku ngonten udah lama juga, ngonten. Ngontennya awal-awal apa sebelum terkenal sebagai Ya itu sebagai jamet, pakai behel. Oke. Iya. Terus ngapain itu? Kontennya memang kayak bales-balesin komen aja atau mungkin a day in my life? Cuman ikut-ikutin tren joget, Oh, musik ikut-ikutin yang tren begini. joget. Kayak tren-tren alay kan dulu kan kalau orang main Iya, TikTok bener. dibilang alay kan. Nah, aku di situ aku ikut-ikutin aja, ikut-ikutin Bowo juga kan, ada Bowo tuh waktu itu. Iya. Terus sampai akhirnya trennya berubah menjadi seorang Dylan. Terus kayak kamu langsung beli jaket. Nah, terus itu aku cosplay dulu, cosplay artis dulu, cosplay Raffi Ahmad. Oh, cosplay karate juga pernah. Iya. Oke, terus? Kak Raffi pernah di cosplayin, terus habis itu jadi wibu pernah. Oh wow. Iya, jadi wibu. Terus sampai akhirnya nemu di titik cosplay Dylan ini. Dibukain dah jalannya. Sampai dibukain jalannya Iya, ya? alhamdulillah yang meledak ini Dylan. Sampai viral. Sampai sekarang juga Iya. 2 tahun. Ya, waktu itu inget nggak penambahan followersnya seorang Alef Cekmat tuh berapa? Sampai, akun aku sempat di ban sih. Serius? Iya, sebenarnya aku udah centang biru di TikTok. Oh gitu? Iya, sekarang udah ke ban kan. Sekarang ganti akun ya nggak centang biru. Followersnya 2,4 Kenapa waktu M. itu alasannya? 2,4 M? Iya. Wow, oke. Karena dihujat, dibully. Akhirnya video aku di-report kali ya rame-rame, orang nggak suka, di take down. Video apa yang waktu itu kena bulian? Raffi Ahmad sama Kiyomasa juga deh, Kiyomasa. Cuman Kiyomasa nggak sampai di ban banyak, yang cosplay Raffi Ahmad doang, yang banyak itu. Akhirnya, Kenapa kan semua orang juga banyak yang cosplay Raffi? Maksudnya kamu ngelihatnya, kamu salahnya di mana nih, kok banyak orang yang nggak suka ya? aku nggak tahu, aku cuma balas komentar dan komentar itu di ban. Aku disangka aku, lu mah mirip-miripin orang aja, lu mirip-miripin artis lu mah bukan mirip Raffi Ahmad, mirip gini-gini lah, mirip apalah, mirip itu. Terus perasaan kamu gimana tuh? Karena kan waktu itu udah menjadi seorang TikToker banget nih, udah bikin konten, nyari duitnya di situ. Sebenarnya waktu itu sempet down, cuman kalau aku down terus gimana bisa kan? Ya udahlah, aku nggak dengerin orang lah. Orang mau komen apa ya udahlah, nggak usah dilihat lah. Yang penting bikin konten, upload, udah bikin TikTok, upload video, udah tinggal. Mau rame apa enggak ya udah terserah dah. Nggak nyangka tiba-tiba rame, ya nggak serame sekarang sih. Cuman rame aja gitu. Terus akhirnya Raffi Ahmad udah redup. Abis itu konten sebelumnya lagi tuh, Oi Kiyomasa, pernah jadi wibu. Nah aku konten itu juga. Konten itu lumayan lah, tapi nggak serame Dylan ya kan, nggak seviral Dylan. Akhirnya itu endorse aku pertama tuh di Wibu. Ingat nggak endorse-nya untuk apa? Maksudnya nggak usah sebutin brandnya, maksudnya kayak makanan, baju, terus bayarnya berapa? Baju, nggak dibayar itu, cuman barter, exposure aja. Exposure, takut barter. loh. Terus. Iya. Ya terus udah aku endorsein, udah sekedar barter aja. Dan nggak nyangka sampai sekarang punya rate terkat yang lumayan lah gitu. Oh gitu. Dulu Iya. ingat nggak pertama kali dibayar seorang Alef Cekmat itu buat endorsement, bukan barter, itu di angka berapa? Pertama kali ya, pertama-tamanya itu aku nggak berani, maksudnya buka harga gede-gede, aku buka di 1 juta. Pertamanya 1 juta. Nggak gede-gede ya saya? Iya. Nggak gede-gede, Iya. warga-warga langsung pada 1 juta gitu ya. Followersnya berapa waktu itu? Followersnya 300 apa 400 waktu itu. Sekarang di angka berapa berarti? Kan udah 2,5 juta, sempat pernah ada di angka followers 2,5 juta walaupun di ban lah ya. Gitu. Iya. Sekarang angka endorsementnya seorang Alef Cekmat tuh kalau boleh kasih range di berapa? Di sekarang udah turun sih. Oh gitu? Iya udah turun. Walaupun ini banyak? Viewersnya? Sekarang viral cuman nggak terlalu banget kan sampai luar negeri dulu. Kalau dulu kan sampai luar negeri kan, sampai orang-orang luar tahu. Kamu nanya. Kalau sekarang kan udah ya nggak terlalu ini banget lah booming. Jadi? Di angka 5 juta sih. Nggak booming, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Oh that was nice gitu ya, makanya bisa beli rumah gitu ya. Tapi sebelum ke rumah, sebelum ke rumah, aku penasaran deh, kamu tuh berapa bersaudara, anak keberapa, dari berapa bersaudara, papa mama tuh masih ada atau enggak, kerjanya apa? Mama nyuci gosok, papa kuli bangunan. Nice. Iya. Kamu anak ke? Aku anak pertama dari
Adik aku ada 3, berarti 4 bersaudara. 4 bersaudara. Sekarang adik kamu sekolah? Sekolah. Semuanya? Karena Semua. kamu juga? Wow. Aku jadi kamu... beliin HP juga ke adik buat sekolah. HP tuh 3-3-nya aku beliin. Kelas berapa aja adiknya? Kelas 5 sama kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP 1, Iya, kelas 5 SD 1. Sama 3 SMP 1. Oh, jadi yang paling... Yang laki 3 SMP. Oh, jadi adik kamu yang langsung di bawah kamu tuh 3 SMP cowok? Iya. Abis itu 2 ini cewek, 2 Iya. SMP sama 5 SD? Iya. Oh, oke. Terus papa sampai sekarang anaknya udah jadi TikToker terkenal gini masih kerja? Enggak, papa nggak kerja. Oh, jadi Karena sekarang ya bener-bener- paling ada panggilan doang sih. Kalau ada panggilan kerja. Tapi kalau nggak ada, ya udah di rumah aja. Paling minta duit sama aku. Oh gitu. Iya. Tapi capek nggak sih seorang Alif Cemek ini bisa dibilang menjadi tulang punggung keluarga selama 2 tahun terakhir lah? Ya namanya anak pertama kan pasti harus ngebahagiain kedua orang tuanya kan. Harus ngebahagiain adik-adiknya juga, ya kan. Nggak mungkin aku diem aja kan. Gitu. Aku harus bisa ini. Survive gitu Iya. ya. Pemikiran itu dari mana? Karena kan banyak juga loh. Orang tua gue ini banyak orang di luar sana gitu ya. Oh, orang tua gue nggak bisa nyekolahin gue. Udah ibarat kata hidupnya susah. Enggak deh, gue hidup mau suka-suka gue aja deh. Tapi aku nggak ngeliat itu dari seorang Alif gitu. Oke, gue putus sekolah di SMP, nggak apa-apa. Gue sekarang kerja apa yang gue bisa, cari cacing, cari dari botol bekas gitu kan. Udah punya duit dikit, gue ambil paket SMP, habis paket SMP, paket SMK, ambil kuliah. Itu kan semangatnya luar biasa loh, Lip. Dari mana? Itu karena aku waktu itu pas nongkrong aku kepikiran gini. Masa depan gue gimana ya kalau gue gini-gini terus? Gimana ya? Aku akhirnya usaha karena aku takut masa depan aku tuh jelek gitu. Nanti pas tua gimana? Nah akhirnya aku berusaha. Berusaha untuk ya kayak gini aku cari jalan keluarnya apa nih yang bisa mendapatkan uang dari aplikasi kan biasanya ada tuh. Aplikasi ini bisa menghasilkan kan, aplikasi ini bisa menghasilkan gitu. Waktu lagi susah-susahnya dan ya ngonten juga belum sekeren sekarang lah, belum senaik sekarang. Ali pernah nggak sih, berpikir gitu ini sampai kapan ya? Atau mungkin berdoa sama Tuhan, kok ngonten-ngonten terus kok kayaknya nggak ada jalan keluar, nggak ada yang pernah nahan lapar juga sih. Oh ya? Iya, nahan lapar waktu itu. Pengen makan kan nggak ada makanan, ya udah nahan lapar aja aku. Oke. Sampai berapa lama waktu itu? Sampai sehari doang sih aku nahan lapar. Sehari. Karena di rumah juga lagi Iya, nggak ada gitu. Iya, ya? lagi nggak ada inilah pemasukan gitu. Mama juga. Oh gitu. Iya. Itu satu keluarga benar-benar semua tahan lapar. Enggak satu keluarga sih kayaknya. Kamu doang. Aku doang nggak tahu juga sih. Aku doang kayaknya. Kayak kamu harus yang karena kakak pertama jadi ngalah lah Iya. ya gitu. Perasaan lo waktu itu gimana? Karena gue kan bisa lihat kayak, oh aku yang pertama, aku harus bagian orang tua. Dan waktu susah pun juga lo, wah di rumah nggak ada nasi nih, nggak ada makanan, ya udah nih gue aja yang nahan lapar gitu. Sedih nggak sih lo? Ya kalau dibilang sedih, ya sedih. Kadang ya suka mikir sendiri, sampai kapan lagi nih? Coba deh berusaha. Nah dari situ tuh aku kayak bangkit, ayo dong berusaha. Nanti gimana nih? Nanti gimana? Aku terus aja berusaha cari jalan keluarnya. Aku di mana sih nih? Kayak di kerja atau gimana? Terus aku kan pengen jadi artis juga. Coba, coba aku pengen main-main aplikasi, bisa nggak ya? Kayak Bowo gitu. Bowo kan main dari TikTok tuh dia dapat duit. Dari situ aku coba akhirnya ya udah. Ada perubahan nggak dari seorang Alif pada saat waktu itu benar-benar berjuang, momen Dilan ini naik, terus juga kan sempat redup. Iya. Terus sekarang lo bisa bilang lagi bahwa oh sekarang lagi sepi-sepinya nih Kak. Lo ngerasain sendiri lah bahwa dunia konten kreator tuh ada kadang naik, kadang turun betul, gitu kan. betul, Itu gimana mental lo kena nggak tuh? Ya kena pusing sendiri sih pas lagi turun banget. Aku langsung mikir gini, aduh harus bener-bener puter otak nih ini. Kalau gini nggak bisa manfaatin atau nggak cari jalan keluar nih, gue bakal ya sampai sini aja kan. Akhirnya aku cari jalan keluar dah tuh. Gimana. Akhirnya aku nemu. Apa tuh? Nemu ini menginspirasi orang-orang gitu. Apa? Menginspirasi orang-orang cerita kayak datang ke sekolah. Kontennya. Iya. Okay, datang ke sekolah. Ini seminar, bikin seminar bareng ini juga bareng brand inilah. Collab gitu ya. Iya. Oke, that was nice gitu ya. Terus gimana? Ada perubahan nggak setelah akhirnya konten seorang Alif ini dari yang joget-joget, abis itu mengikuti seorang artis-artis, cosplay, sampai akhirnya sekarang udah bisa, yaudah deh gue akhirnya punya
project untuk menginspirasi datang ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat yang ada untuk tetap berjuang? Ada? Iya, untuk ngasih tahu ke anak-anak sekolah juga bahwa jangan putus semangat, jangan capek gitu, semangat terus sekolahnya. Kalau misalnya ada waktu kosong, coba aja main TikTok gitu. Mengajarin mereka gimana sih caranya gini-gini. Aku bisa, pasti kalian juga bisa gitu. Aku bilangin, tergantung kaliannya aja, usaha gitu, berdoa.